Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Mau panjang atau pendek? Alhamdulillahnya boleh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, ya. Tetap semangat. Pastinya di jam-jam rawan gini kalian harus semangat ya. Terima kasih ya Nak. Ini kita di kelas 1210 ya. Kita lagi pengen memberikan informasi seputar tentang 7 jurus BK hebat. Ya, 7 jurus. Ada 7 jurus yang mungkin bisa kita share ke kalian, tapi secara singkat kita akan berbagi kalian, tapi mungkin tidak semuanya secara utuh karena untuk 10 jurus itu ada kita pelatihan kurang lebih berapa tahun Bu? 4 tahun. Kan kalau langsung jurus kan nggak cukup. Iya, oke. Makanya kita bakal share nanti masing-masing jurus bakal di-share dari Budian Rahma sama Bapak sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke jurus-jurus tadi, ya, kita akan lihat senam apa? Kayaknya pengen bikin panas dulu kalian ya. Oke. Boleh semuanya bangun semuanya. Iya. Kita dulu, dihafalin dulu kita kalau olahraga tuh apa? Warming up ya, pemanasan. Warming up dulu. Ya. Oke. Semua gerak ya. Langsung gerak apa lihat dulu? Lihat dulu boleh. Oke. Boleh tepuk tangan. Bersama guru yang hebat dan cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, gali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Gampang ya. Lihat lagunya. Olah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. Nah, itu tadi baru sekali kita lihatin ya. Kalau buat apa sih pribadi ya isi ini nggak sih gampang lihat nggak sih? Gampang diikutin ya, gampang diikutin juga ya. Gerakannya biar dapat. Nah, kita sekali lagi ya. Sekali lagi, tapi sekarang ya tadi kalau gerakannya udah mulai dilihat sama kalian, nah sekarang dari awal udah ada gerakannya ya.
Oke. Boleh tepuk tangan? Kakinya boleh gini? Lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, mengelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, buat kolaborasi, menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, dan bukan resiliensi, konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melengkapi. 7 jurus BK hebat, 7 jurus akan ku ingat. Yeay! Oke. Ya, itu tadi silakan duduk boleh. Oke, itu tadi yang kita mau sampaikan. Jadi sebelum biasanya kalian masih di kelas 10, ini nih awalnya. Dari awal kenali potensi, maka kita yang belum kenal tadinya, nah awal tugas BK itu berarti tahu dulu. Ya, tahu dulu tuh bagaimana anak-anak ini berkembangnya, caranya bagaimana, duduknya di mana, cocoknya kelasnya yang mana. Apakah sudah dilakukan sama kami sebagai guru BK? Sudah, oke. Nah, setelah itu nanti bagaimana caranya tadi terus mempertahankan sampai apa? Sampai nantinya kalian benar-benar sesuai apa yang kalian butuhkan. Gitu ya, Nak ya. Mungkin itu saja cukup ya, Pak Fadli. Boleh ditutup dulu di sini untuk yang bersama. Atau mungkin ada pertanyaan dari 7 jurus BK hebat? Ada pertanyaan? Enggak? Enggak ya? Kira-kira udah sesuai gak sih kalau dari tadi lagu itu? Apakah semuanya sudah dilakukan sama kami atau mungkin ada yang kurang gitu? Sudah. Oke. Alhamdulillah ya. Iya. Oke. Oke. Iya. Kita ya itu Pak Fadli ditutup dulu aja yang berdua. Oke. Nah, sini Pak Fadli kita tutup dulu di videonya. Ya, terima kasih Nak. Ini baru pembuka. Kita berusaha memperkenalkan apa aja sih yang sebenarnya harus dilakukan atau dimiliki sama guru-guru BK. Gitu. Kalau tadi udah ada 7, harapannya pastinya di harapannya anak-anak semua kita sudah bisa menjalankan 7 tadi semuanya. Kalau semuanya sudah berjalan, pastinya kita pasti punya sekolah yang hebat. Tepuk tangan dong. Terima kasih atensinya. Bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semoga kita dalam kondisi selalu sehat ya nak ya. Apakah sehat? Sehat ya. Kalau misalnya sehat berarti kan kondisinya bukan cuma badan saja yang enak, pikirannya enak, hatinya juga enak. Apakah itu dalam kondisi yang semuanya baik hari ini? Baik? Kamu baik kondisinya? Oh, oke. Ya. Kalau misalnya kondisinya baik, kita mungkin bisa memberikan materi di hari ini ya. Kalau kita udah coba nge-spill 7 jurus BK hebat, ada yang masih ingat mungkin? Kenali potensi ya, ada kelola emosi gitu. Tadi beberapa kali kan kami sudah memberi info bahwa kemungkinan tidak bisa semua kita sampaikan gitu ya. Jadi hari ini Ibu akan memberikan informasi tentang kenali potensi. Ya, ada yang tahu nggak? Gimana sih caranya kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita? Ada yang tahu? Atau mungkin iya boleh. Ya, silakan sebutkan nama nak. Ya, di sini Ibu. Ya. Perkenalkan nama saya Gigi Persgaji. Saya dari kelas 12 Jadi menurut saya bila kita berada di lingkungan sekolah, terutama kita sebagai pelajar untuk mencari kompetensi atau peluang di mana bidang yang kita sukai, kita bisa mencari atau kita bisa ikut join. Misalkan saya sukanya di bidang taekwondo, misalkan itu saya bisa ikut di kegiatan eskul. Nah, kemudian di sisi lain itu bila kita tidak bukan bidangnya di bagian taekwondo tadi gitu ya, ya. fisik gitu ya. Ya. Kita kalau suka berorganisasi mungkin bisa ikut OSIS atau bahkan ikut MTK. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan. Ya. Jadi kalau mungkin Gigi bisa menyampaikan hal yang mungkinnya bisa, salah satunya cara untuk mengembangkan potensi adalah kita mengikuti hal-hal apa saja yang kita sukai gitu ya. Kalau kita menjalani apa yang kita sukai, pasti hasilnya menyenangkan, ya, pasti hasilnya maksimal, ya. Contoh kayak kita ngejalanin hubungan kalau nggak saling suka, pasti nggak enak ya, ya kan? Harus sama-sama suka kan? Iya dong, oke. Kalau misalnya tadi salah satunya adalah eskul atau organisasi, ya betul bahwa ketika kita datang bukan cuma melulu dari segi kecerdasan atau dari segi pembelajaran saja yang harus dikembangkan, bahwa ternyata di dalam diri kita juga ada potensi loh. Tapi terkadang kita itu nggak tahu apa sih potensi yang kita miliki gitu ya. Oke, nah di sini makanya Ibu mau coba menyampaikan bahwa misalnya contoh gaya belajar aja gitu. Kenapa sih kayaknya di pelajaran apa saya tuh nggak bisa masuk? Nah, berarti mungkin ada yang salah dari hal apanya gitu ya. Bukan melulu menyalahkan gurunya, ya kan? Gurunya sih gak enak ngajarnya kayak gitu ya. Ternyata kitanya aja yang belum bisa tahu apa sih bakat kita gitu ya. Gimana? Bentar dulu ya. Oke. Ada yang bisa bacain, bantu Ibu baca? Oh ya, boleh. Silakan, Aska. Agak kencang suaranya. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Ya, tepuk tangan. Oke. Tadi ya, ternyata kalau tadi dari 7 jurus BK itu kan, kenapa jurus sih? Ya,
itu diibaratkan bahwa ternyata kita coba berpikir bahwa ini tuh kayak silat atau mungkin taekwondo tadi ya. Ternyata cara mengembangkan biar lebih mudah nyampainya itu dari segi jurus-jurus tadi. Nah, untuk tingkat berhasil kan kalau lihat bisa dianggap menjadi pelatih, maka saya di dalam diri saya sudah bisa mengembangkan banyak potensi yang ada di dalam diri saya. Tadi kayak sekarang yang akan diberikan sama ibu itu potensi sudah bisa berkembang, emosi sudah bisa berkembang, cara beradaptasi atau sosial sudah bisa berkembang, cara berkomunikasi sama tingkatan yang lebih tinggi kayak guru, kayak orang-orang di sekitarnya itu sudah bisa berkembang. Maka kira-kira saya bisa berhasil nggak di kehidupan nyata nantinya? Bisa kan? Ya, tapi itu tadi kita harus terus-terus menggali potensi gitu ya, Nak. Nah, ini diibaratkan air. Ya, bukan lagi bilang ya nanti aja deh. Gitu ya. Tapi kita bisa ke bawah arusnya tuh gimana? Ketika air tadi mengalir, kita itu ke bawahnya gimana? Apakah kita kelempar sama air itu atau akhirnya kita menarik air itu untuk menjadikan sesuatu hal yang lebih baik? Kayak gitu ya, Nak ya. Maka diibaratkan yang menjadi air. Nah, di sini Ibu mau kalian mengerjakan asesmen, hal sederhana tentang asesmen, maka Ibu minta kalian pegang handphonenya, ada ya, oke. Silahkan dikerjakan di link yang ada di Ibu sudah berikan di sini. Silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Kalau enggak silakan fokus sama ya. Ya, ada kesulitan mungkin? Oke. Sepertinya mudah ya. Ya, oke. Oke. Ada kesulitan, Nak? Nggak ada? Ya. Oke. Ya, coba kita 1 menit lagi mungkin ya. Oke. Sudah? Sudah. Oke, kita bisa mulai lihat hasil yang pertama, yang ada visual, auditori, sama kinestetik, ya. Kalian bisa lihat persenannya yang lebih banyak. Oke? Sekarang Ibu minta kalian kumpul yang yang visual bersama visual ada di sini. Silakan berkumpul, visual dengan visual, auditori dengan auditori, kinestik dengan kinestik. Kalau saya Bu ada 2. Ya, persenan yang banyak. Persenan yang paling banyak. Lihat persenannya yang banyak. Oke? Biasanya memang akhirnya ada 2 atau 3. Lihatlah yang paling dominan di dalam diri saya. Boleh tadi Ibu bilang, ini berarti visual. Silakan kumpul di sini. Siapa yang visual? Oke. Yang lebih banyak visual. Oke. Silakan berkumpul di sana. Ya, boleh. Yang auditori. Yang auditori silakan berkumpul di sini. Ya. Yang kinestetik boleh.
Spesial. Ya, Menteri, kamu kinestetik. Visual. Kamu masuk kinestetik aja deh. Oke. Ya. Oke. Ini mana? Mana yang visual? Mana saja sampai mana? Sampai mana visual? Sampai sini? Oke. Auditori? Oke. Kinestetik? Ya, oke. Sekarang Ibu minta kalian diskusi, ya, diskusi. Karena ini udah punya satu kesamaan, ini adalah visual, ini adalah auditori, ini adalah kinestetik. Kira-kira gimana sih, gimana caranya kalian biasanya proses belajar biar cepet nangkepnya? Oke, ini udah sama nih. Biasanya kalau ada materi yang susah atau lagi di kelas, hal apa yang akan saya lakukan biar cepet nangkepnya, biar cepet dapet informasinya? Silakan. Ini juga karena kalian adalah auditori, maka biasanya hal apa sih yang biasa saya lakukan, kalian lakukan untuk cepat nangkepnya? Boleh juga kinestetik, ya? Boleh. Iya, siap. Ya. Oke, ya. Boleh? Kira-kira kalau Ibu kasih perintah suruh bikin yel-yel sesuai, ya, boleh ya, dikit doang ya. Ini boleh kalau kira-kira bikin yel-yel yang sesuai banget sama auditori, ya. Ini kelihatan banget loh kalau kalian auditori, oke? Ya, ini juga boleh kalau bikin yel-yel. Tapi pas lagi bikin yel-yel, kira-kira orang yang lain tahu, oh iya kenapa kalian disebut kinestetik. Oke. Nah. Waktunya hanya 5 menit ya. Kebanyakan nggak sih? 2 menit deh. Apakah sudah? Apakah sudah? Oke, sudah? Sudah ya? Oke, tepuk tangan buat semuanya dulu. Ya, sip. Ya. Nah, oke. Sudah bisa kebayang kenapa kalian berkumpul? Sudah bisa kebayang? Sudah bisa kebayang kenapa kalian berkumpul? Sudah bisa kebayang kenapa kalian berkumpul? Sudah. Oke. Ternyata di satu kelas bisa ada beberapa cara belajar. Ya, ternyata ya kalian baru tahu gitu ya. Kalau ternyata oh, saya seperti ini dan ternyata teman-temannya ini. Gitu ya. Oke. Sekarang mungkin siapa duluan yang mau presentasi? Yang mayoritas ini berarti ya. Oke. Boleh. Tim kinestetik boleh berdiri dan kasih yel-yelnya. Yel-yel yang menggambarkan kalian, si kinestetik. Boleh. Silakan.
Oke, tepuk tangan. Ya, oke. Kita bahas satu-satu dulu. Kinestetik harus bergerak. Kalau nggak gerak, nggak masuk otak. Apakah mereka seperti itu? Ya, oke. Ya, ya jadi kalau si kinestetik ini, kalau diem nggak usil, itu kayak nggak seru harinya. Betul? Betul ya? Oke. Tepuk tangan buat kinestetik. Oke. Sekarang si paling banyak lagi. Ya, oke. Ya. Siap. Oke, yang lain diem ya. Tadi dulu, Ibu belum hitung. Oke, ini adalah visual. Silakan visual. Oke, tepuk tangan. Oke, kalau tadi si kinestetik yang bergerak, maka cara belajar si visual adalah melihat gambar. Ya, kalau ada guru yang ceramah doang, masuk gak? Enggak. Maka apa yang biasa dilakukan sama anak-anak visual? Apa? Satu-satu boleh. Oke, berarti setelah si gurunya memberikan materi, diulang lagi. Mencari yang materinya sesuai tapi ada gambarnya. Gitu ya. Ada lagi mungkin? Enggak ya, jadi harus ada gambar. Kalau enggak, saya pusing gitu ya. Oke, tepuk tangan Pak Visual. Si paling audio, mangga, silakan. Oke, 1, 2, 3. Auditori, cermati, pahami, Oh ya, ya. Oke, siap. Nah, oke, sekali lagi ya. Auditori, dengar, cermati, pahami. Dengan mendengar kita menjadi paham. Oke. Nah, dengan mendengar kita menjadi paham. Bagaimana cara kalian untuk biar cepat dapat materinya atau cepat paham materinya? Ibu izin menjelaskannya. Silakan. Auditori. Oke. Menurut saya dan menurut kami ya karena dengan ini kita dengan cara mendengar, tentunya kita pastinya kalau misalkan selain mendengar penjelasan dari guru kita tentunya mendengar dari teman-teman kita yang sudah paham. Jadi kita mencari pandangan atau mencari penjelasan dari orang lain begitu untuk kita menjadi lebih paham. Oke. Jadi caranya ketika sudah coba dengerin dan ternyata belum paham, maka biasanya minta ulang dari teman. Ya. Mungkin bisa kasih masukan ke teman-teman auditori. Biasanya ini juga dipakai sama yang sudah terdahulu pakar-pakar auditori adalah materinya direkam pakai suara sendiri, ya, atau dijadikan lagu. Itu adalah cara, gitu ya, cara biar cepat masuk materinya untuk anak auditori. Oke, ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Jadi kalau misalnya ternyata cara belajar itu beda-beda ya. Nah, ya sekarang mungkin udah beberapa akhirnya paham. Kenapa sih saya nggak masuk-masuk gitu ya? Bukan cuma iseng doang tangan terus puas, tapi ternyata kebetulan ibu adalah kinestetik juga gitu ya. Ibu adalah masuk kategori ini ya. Ternyata memang akhirnya harus banyak melakukan gerakan untuk cepat menghafal, membayangkan apa dan dilakukan benar-benar konteksnya ada pergerakannya.
Makanya biasanya anak-anak kinestetik ini kalau lagi ngomong ya kayak ibu gini, tangannya nggak bisa diem, gitu ya. Jadi cara memproses untuk mengeluarkan yang ada di otaknya itu dibantu sama hal apapun, entah gerakan tangan atau kaki, gitu ya. Oke, semoga yang kalian sudah ketahui dari segi cara belajar aja ternyata bisa mengembangkan potensi, ya. Mau lihat video? Iya. Sedikit lagi mungkin. Sorry. Aduh, susah. Sebentar. Oh, ini belum nyambung. Enggak ada suara ya? Ini bisa lihat aja ya, oke. Nah, itu ada berapa anak kecil? Ada 2. Sedang apa sih? Coba dipahami dulu, dilihat dulu. Ya. Iya. Mau diulang lagi atau cukup? Mau diulang lagi? Mau diulang lagi? Iya. Oke. Sip, cukup? Ada yang mau bercerita mungkin yang lain? Ada dari yang kalian lihat video ini? Kira-kira apa ya? Boleh cerita yang kalian lihat aja? Oke, boleh. Silakan. Ya. Oke. Kita tadi udah ngeliat video ada orang tua yang mau ngasih Permen. Oke. permen ke 2 anaknya. Tapi di lawang pintunya itu diselatin gitu, nggak kelihatan kan. Si anak pertama itu nabrak, terus dia diam dulu kayak ngeproses dulu, ini apaan nih, ini apaan. Anak kedua ketawa tuh, apa nih, unik nih. Oke. Itu emosinya. Sedangkan si anak yang lain pikir dulu, ini gimana caranya gua ke sana nih. Rendang lah itu merangkak. Oke. Lalu anak yang lain ikutan merangkak. Oke. Ya, betul. Jadi ada yang mau nambahin mungkin tepuk tangan dulu boleh? Buat Ayu. Ya. Ada yang lain yang mau menambahkan? Boleh? Oke. Oke, siap. Punten saya mau menambah. Ya. Jadi kan tadi Rahayu sudah menjelaskan bahwa ada 2 anak kecil ya. Yang pertama itu dia yang pertama menabrak selotip tersebut. Dan anak kedua itu yang dia seakan-akan apa nih kan penasaran dia. Jadi menurut saya si anak pertama ini yang menabrak itu dia merupakan logika dalam setiap orang. Jadi setelah dia menghadapi suatu rintangan, dia sedikit kaget, tapi berproses dulu apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi rintangan ini. Dan si anak kedua ini dia sebagai emosinya yang menjadi bahan bakar untuk si logikanya untuk terus maju dan berproses. Wih. Sehingga mereka bekerjasama. Oke, keren banget ya, tepuk tangan. Jadi sebenarnya di setiap, boleh kalau Ibu simpulkan di video ini bahwa ternyata di setiap kalian itu pasti akan ada rintangan yang akan kalian tempuh gitu ya. Terlepas tadi saya sudah tahu nih potensi saya gimana, cara saya dapetin informasi itu gimana, tapi ternyata kadang-kadang ketika saya dapat hal atau batu kerikil yang harus saya lewatin, ada 2 pilihan. Saya menyerah atau saya tetap mau terus jalan. Nah, ini yang akhirnya Ibu harus menyampaikan bahwa yuk di usia kalian yang terus berkembang ini semangat selalu untuk menggali potensi yang ada di dalam diri gitu, bahwa harapannya kalian bisa menemukan banyak sekali potensi di usia sekarang kalian ini dan bisa terus menjadi sesuatu yang bermakna, bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Boleh tepuk tangan dulu buat semuanya.
kita akan banyak lagi memberikan informasi terkait bagaimana caranya mengelola emosi kelola potensi dengan baik gitu ya. Semoga terus digali lagi, dan kalau memang ada yang perlu di-share sama kami, mangga kita sharing bersama. Mungkin kesulitan jurusan atau apa nanti yang buat kehidupan kalian kehidupan kalian yang kedepannya gitu ya. Oke, terima kasih atensinya ya nak. Semoga kalian sehat selalu. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.